kayak gak mau ngerjain lah, berisik gitu. Terus minta tolong ke kakak. Ya udah, kakak balik ke atas. Oke, kakak tenangin, kakak kasih tugas kan, suruh ngerjain. Terus kakak kasih tahu ke temen kakak, ini gini gini gini. Nanti kalau misalkan tantrum lagi, karena anaknya emang harus Iya. dituntun gitu loh. Ayo Hmm. kerjain yang ini, kata kakak. Nanti kamu gini ya. Terus kakak baliklah ke bawah. Nggak beberapa lama temen kakak telepon lagi. Tolong Jar, ini katanya nggak bisa tenang lagi. Ayo kesini kesini. Ya udah, kakak ke atas lagi kayak gitu. Halo, hai semuanya. Kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenvara dengan aku, Kinaya Maulidia Febriani dari kelas 8H yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu dari Universitas Negeri Surabaya loh. Penasaran siapa dia? Yuk kita kenalan. Hai Kak, apa Halo, kabar? baik, alhamdulillah. Perkenalkan, nama kakak bisa kalian panggil Kak Fajar, kakak dari UNESA dan kakak dari jurusan psikologi. Dan di sini kakak sedang melakukan kegiatan PSM 8. Aku mau tanya nih Kak, PSM 8 itu apa? Oke, jadi PSM 8 itu singkatan dari program Surabaya Mengajar. Nah, jadi program ini tuh diadain oleh Dinas Pendidikan buat membantu mahasiswa biar mereka tuh punya pengalaman langsung di sekolah dalam hal mengajar gitu. Baik, berarti ini program Surabaya Mengajar nih Kak Fajar ikut selama berapa bulan atau tahun? Oke, jadi di sini tuh Kak Fajar tuh cuman selama 1 semester. Nah, tepatnya itu kakak mulai dari tanggal 14 Juli sampai tanggal 28 November gitu. Jadi 1 semester doang. Oh iya, oke. Berarti karena Kak Fajar jurusan psikologi, Kak Fajar di SMP 4 ini megang apa? Oke, Kak Fajar di sini tuh mendaftar sebagai asisten guru BK. Jadi kakak tuh yang memegang kalau misalkan ada anak yang nakal-nakal nih. Nah, itu bagiannya Kak Fajar. Atau misalkan kayak ada anak inklusi nih yang kayak bermasalah kayak tantrum atau apa, itu juga bisa sama Kak Fajar gitu. Menurut Kakak, ini anak-anak yang maaf inklusi ABK itu susah nggak sih diatur gitu? Hmm, karena ini sekolah ya, jadi otomatis kayak kita tuh langsung berhadapan sama banyak anak ya. Sama inklusinya itu kan dibagi banyak gitu. Kayak di sini tuh jadi cukup menantang karena bagi kakak sendiri tuh kakak gak ada pengalaman nanganin sebanyak ini gitu. Kayak dulu tuh saat kuliah tuh memang ada kayak tugas-tugas yang turun lapangan. Nah, tapi itu tuh kayak tugas yang hanya dilakukan sekali ketemu. Kayak misalkan kakak dikasih tugas mengobservasi perkembangan anak. Nah, itu kan sama anaknya tuh kayak ketemu, observasi, oh iya 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 kayak gitu. Habis itu pulang kan. Nah, jadi ya udah segitu doang gitu. Kalau di sini tuh kita lebih ditantang kayak setiap hari ketemu lagi, terus sama anak inklusi yang kebutuhannya tuh berbeda, keseharian mereka juga berbeda kan naik turun gitu kan. Ya. Ada saatnya mereka tenang, ada saatnya tantrum, jadi bener-bener nantang banget sih. Cukup menantang sekali. Iya. Berarti kalau kayak gitu Kak Fajar tahu sifat atau karakter mereka gitu. Kalau dibilang tahu sifat dan karakter itu mungkin susah ya. Karena kalau sifat dan karakter itu jatuhnya Kak Fajar tuh kayak harus lebih mengasesmen lebih. Kayak nanti harus ditanya dulu lewat asesmen pertanyaan kuesioner atau apa. Cuman kalau misalkan untuk tahu emosi yang dia rasakan saat itu, mungkin itu masih bisa. Kayak contohnya misalkan dia tantrum, itu kan bisa dilihat dari perilakunya misalkan mukul meja, menangis, teriak, itu masih bisa. Tapi kalau yang kayak sampai ke sifat dia tuh baik, gimana gimana itu gak bisa, harus asesmen lebih dalam gitu.
Aku mau tanya lagi nih Kak, Ya. kalau Kak Fajar lulus itu langsung bisa jadi psikologi atau ada pelajarannya lagi? Kalau kakak kan sekarang S1 ya, psikologi. Nah, habis S1 itu kita tuh masih perlu ngambil profesi. Jadi sebelum jadi psikologi yang kerja kayak di biro kayak gitu, itu nggak bisa langsung gitu aja. Harus ngambil program eh, yang tadi itu profesi. Nah, bahkan sebelum kakak ini, sebelum angkatan kakak, itu tuh lebih susah untuk jadi psikologi yang profesional gitu. Karena selain sebelum ngambil profesi itu kita tuh diharuskan untuk ngambil S2. Jadi S1, habis itu kuliah S2, baru ngambil profesi. Jadi lebih panjang alurnya. Kalau sekarang habis S1 tuh tinggal profesi, habis itu bisa jadi psikologi gitu. Oh, lama banget ya Kak ya Iya, prosesnya. prosesnya panjang memang. Pernah nggak sih Kak Fajar pernah di titik kayak stres banget sama tugas atau kayak pengen aku capek nih mau free dulu gitu? Oh, oke. Mungkin ini kayak gara-gara tugas Iya, sehari-hari ya. Kalau yang sampai stres banget tuh mungkin enggak ya. Cuman kalau kayak kok ini tugas banyak banget, aduh, ini tugas ini aja belum selesai kok udah ada lagi gitu. Itu sering. Karena hampir tiap matkul tuh kan pasti ada tugas. Dan itu tuh tiap minggu biasanya. Pasti ada aja tugas. Bentuknya mau bikin observasi lah, turun lapangan lah, atau bikin item atau apapun itu selalu ada. Jadi kayak saat-saatnya capek tuh kadang ada. Cuman kalau yang sampai stres, terpuruk kayak gitu nggak ada sih. berarti Kakak bisa nanganin sendiri gitu Ya, ya. karena kita kan psikologi harus bisa Iya, meregulasi emosi kan. Langsung dicoba itu ilmunya. Gitu. iya, karena Kakak megang anak-anak ABK inklusi Mm-mm. itu, Kakak punya tips nggak buat cara kayak mereka waktu tantrum atau nangis gitu, sulit diatur, ada tipsnya nggak? Tips buat anak ABK berarti ya Iya, khusus ya iya, ABK. Kalau tips dari kakak tuh kayak anak inklusi itu kan kayak apa ya? Dalam tanda kutip mereka tuh punya dunia sendiri kan. iya, Nah kita tuh kayak buat lebih dekat ke mereka itu tuh kayak harus terjun ke dunianya mereka gitu. Dan itu tuh emang nggak gampang karena kita sebagai yang reguler tuh kayak eh, biasanya sama reguler tuh pasti sama inklusi beda kan cara iya, mereka beda banget. ngobrol, mengekspresikan emosi. Nah, jadi tips kakak adalah pertama sabar untuk deketin mereka, kedua kamu berusaha ngertiin dunia mereka gitu. Nah, kalau udah gitu biasanya kamu akan lebih mudah nenangin sama mereka atau komunikasi sama mereka gitu sih. Oke, jadi benar-benar nggak ada kesulitan dari Kakak buat jaga mereka gitu Oh, kalau selama di sini. ada sih karena kan ya meskipun kakak punya apa ya teorinya gitu, Iya. kalau praktek tuh kan beda lagi ya. Kayak Oh, praktek tuh terkadang nggak sesuai sama teori gitu. iya. Jadi teorinya A, pas praktek ternyata ada A, B, C, D, E, F, G. Nah itu yang kayak kakak tuh kayak harus ya belajar lagi. Jadi kayak belajar dari pengalaman gitu. Gitu sih. Oke. Berarti benar-benar sesuai sama prosesnya itu lama biar Iya. bisa kayak jaga mereka gitu, Mm-mm. jaga mentalnya mereka juga. Ya, kamu nikmatin aja itu prosesnya karena emang nggak mudah gitu loh. Kalau kamu apa ya kayak dianggap beban satu persatu prosesnya itu, nanti lama-lama numpuk kamunya malah terpuruk sendiri gitu. Ya, stress out burnout gitu. Iya. Oh ya, mau tanya nih Kak. Kesan Mm-mm. pertama Kakak masuk SMP Negeri 4 ini gimana? Ada culture Eh, shock-nya nggak? kesan dulu atau culture shock dulu nih karena ini Oh iya berbeda iya. nih. Oke. Yang kesan dulu deh. Oke, kalau kesan pas kakak pertama kesini tuh ada satu kesan yang kuat di kakak yaitu adalah guru-gurunya ramah gitu loh. Kayak mereka tuh menyambut. Kan waktu itu tuh guru-guru kakak tuh harusnya masuknya minggu depannya, guru-gurunya taunya. Nah, tapi kakak masuk seminggu sebelumnya. Nah, di situ tuh meskipun kayak apa ya, gak sesuai jadwal tapi gurunya tetap open gitu, Oh, menyambut kayak gitu. selama Kalau Kakak di sini kan mengajar, mm-mm. Kakak pernah nggak sih kayak aku nggak ada temen gitu? Karena kan Kakak yang menurut aku cowok sendiri ya dari UNESA. Eh, pernah sih.
Tapi bukan lebih ke cowok sendirinya. Ya. Karena kakak tuh kan dari psikologi ya. Dan satu-satunya yang dari psikologi. Jadi kalau misalkan teman-teman yang lain tuh kebanyakan pendidikan. Jadi misalkan mereka ngajar ke kelas, itu tuh masih bisa sama yang pendidikan kan. Ya. Sama bareng-bareng gitu. Kalau misalkan kakak psikologi ada anak yang tantrum, karena yang psikologinya kakak doang, yang nanganinnya jadi kakak doang gitu. Jadi kayak aduh, gak ada yang bisa ngebantu ini. Mungkin merasa kesepiannya di situ. Kalau ke kelas-kelas kan, kalau buat kakak tuh lebih ke ngebantu aja, karena kakak fokusnya emang di yang Yang ABK. anak-anak. Jadi gitu sih. Itu kalau misal kakak nggak merasa pernah nggak bisa nanganin mereka gitu, kakak pasti minta tolong ke guru-guru yang jaga ABK. Iya, kakak biasanya tuh minta lebih ke konsultasi sih. Kayak misalkan, Bu, kalau misalkan kayak gini saya punya rencana gini boleh nggak? Kalau oke ya udah iya. Karena kalau misalkan minta bantuannya ke teman-teman kakak yang pendidikan, Iya. mereka juga kesulitan. Yang ada malah kakak bantuin mereka gitu loh. Oh iya ya. Kayak misalkan contoh kemarin tuh di kelas apa ya? Kakak lupa, pokoknya kelas 7. Kan ada kelas yang Kelas 7 baru. kosong. Terus diisi sama teman kakak yang pendidikan. Nah, di sana ada anak ABK. Nah, dia tuh kayak gak mau ngerjain lah, berisik gitu. Terus minta tolong ke kakak. Ya udah, kakak balik ke atas. Oke, kakak tenangin, kakak kasih tugas kan, suruh ngerjain. Terus kakak kasih tahu ke teman kakak, ini gini. Nanti kalau misalkan tantrum lagi, karena anaknya emang harus dituntun gitu loh. Ayo kerjain yang ini, kata kakak. Nanti kamu gini ya. Terus kakak balik ke bawah. Nggak beberapa lama telepon temen kakak telepon lagi, tolong Jar, ini katanya nggak bisa tenang lagi, ayo kesini. Ya udah, kakak ke atas lagi kayak gitu. Kalau boleh tahu Kak Fajar ini lagi di semester berapa? Kakak lagi di semester 5. Bentar Jadi lagi lulus. ya enggak, masih lama sih. Kakak lulusnya kan kalau normalnya tuh 8 semester. Ya. Jadi 4 tahun ya, jadi kurang lebih mungkin 1,5 tahun lagi. Ya itu kalau sesuai normal ya, kalau lebih nggak tahu ya. Kalau boleh tahu Kak Fajar ini asli Surabaya? Oh bukan, kakak di sini ngerantau. Merantau. Kakak aslinya dari Bandung. Nah, ya kakak besar di sana, terus ngerantau ke sini. Ngerantaunya itu kalau boleh tahu tahun berapa? Kakak tuh 2023 pas masuk kuliah. Jadi kesini Awal-awal tuh itu. benar-benar kuliah, ngerantau buat kuliah doang. Nah, biasanya kan orang-orang tuh kalau mau ngerantau keluar tuh kayak nyari apakah di kota tersebut ada kenalan atau enggak, ya kan? Kalau kakak enggak sama sekali. Kan Langsung ada ngerantau keluarga aja. di sini atau gimana? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Ada sih temen, cuman itu tuh dia di anak UNER, enggak di UNESA. Dan itu pun ya karena UNER ya, jadi jauh, jadi agak jarang komunikasi gitu. Jadi kakak bener-bener kesini tuh ya udah los aja, merantau ke Surabaya sendiri. Kalau boleh tahu Kak Fajar anak keberapa? Kakak anak pertama. Wah, dari anak pertama. Dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Terus kalau Kak Fajar ngerantau di sini, gimana respon orang tua Kak Fajar gitu, kayak anak pertamanya pergi ninggalin kota kelahiran gitu. Oke, jadi kan Kak Fajar tuh gap year ya. Iya. Nah, jadi selama gap year itu kakak udah akhirnya yang cerita tadi itu, kakak mutusin buat ke UNESA ngambil psikologi. Nah, kakak tuh cerita dulu dong, pasti minta izin karena ini ngerantau kan. Nah, kakak minta izin lah ke mamahnya kakak, Kak Fajar. Nah, kalau dari ibunya Kak Fajar itu udah oke. Karena kan yang mutusin katanya balik lagi ke Kak Fajar. Nah, terus abis itu inilah tantangannya di ayah. Nah, ayah Kak Fajar awalnya tuh nggak bolehin. Karena pertama jelas-jelas ini tuh merantau ya, jauh banget gitu loh. Di Surabaya lagi. Dan nggak ada kenalan sama sekali, kayak keluarga atau kerabat gitu kan, nggak ada sama sekali. Nah terus selain itu tuh, karena merantau tuh gimana ya? Oh ini, Kak Fajar tuh bisa dibilang anak yang mudah sakit. Jadi kayak waktu itu dikit-dikit cemas gitu loh. Takutnya kalau misalkan merantau, nggak ada mereka, nanti siapa yang mengurusin Kak Fajar? Nah, dengan segala penolakan ini, akhirnya Kak Fajar, oh ya udahlah nggak apa-apa, aku coba ambil SNBT dulu.
Nah terus waktu itu pas 2023-nya beneran ngambil dan ternyata keterima. Kak Fajar langsung tunjukin ke ayah nih keterima di UNESA, langsung Langsung dibolehin. dibolehin. Iya. Keren banget. Jadi caranya ya udah langsung liatin aja, buktiin. Ternyata ya akhirnya dibolehin. Gitu. Terus kan Kak Fajar nih punya adik 2 ya. Gimana respon adiknya? Kayak, oh kakak jangan dong, jauh banget itu. Nah kalau respon adik kakak bisa dibilang lucu sih. Karena dulu tuh kakak, adik kakak yang pertama tuh cewek. Nah yang cewek ini tuh dulu sama kakak Fajar tuh sering berantem, gak deket. Oh, Nah tapi iya cowok-cewek mesti gitu ya kayak. setelah kakak setahunan lah di Surabaya kayaknya, kan itu kakak pulang tuh ke Bandung, dia tuh malah jadi makin nempel, malah bilangnya tuh gini, kakak gak boleh pergi nikah dulu sebelum akrab sama aku katanya. Gitu sampai gitu, saking kayak berubah 180 derajat gitu loh. Pas akunya ada malah berantem mulu, pas akunya gak ada malah mau deketin gitu sih. Berarti sekarang lebih care, lebih sayang gitu Kak Fajar. Sering curhat ya. Oh, sering ngechat kayak di sekolahnya ada masalah ini itu, gimana gini kakak gitu. Yang adik satunya lagi? Kalau adik kakak yang satunya lagi itu dari dulu emang nempel, dia cowok, masih cowok, SD. Iya. Jaraknya jauh ya? Iya jauh. Kalau kakak ke yang cewek itu SMP kan. Nah yang SMP ke SD ya nggak terlalu jauh sih, jauhnya di kakak. Iya, kuat-kuat anak pertama. Iya, aduh beban. Sama nih, aku juga anak pertama nih. Oh sama? Iya. Oh iya, berapa bersaudara? 2. Oh 2. Iya, aku sama adik aku. Adiknya cewek cowok? Cowok. Ini kok masih kecil banget. SD? Berarti belum SD, TK pun belum ya? TK. Iya, jaraknya jauh. Berapa jaraknya? Oh iya kamu 7 tahun jaraknya. Oh kamu kelas 8 tak? Iya kelas 8. Oke. Balik lagi ke topik Kak. Kesan dan pesannya buat SMP Negeri 4 ini. Serta pengalamannya juga. Dari pengalaman dulu kali ya. Iya. Habis itu baru pesan-kesan. Pengalaman di sini bisa dibilang cukup berharga karena kakak tuh bisa dibilang orangnya suka nyoba sesuatu yang baru, dan turun ke sekolah tuh pertama kalinya buat kakak. Meskipun bisa dibilang tantangannya berat ya, banyak banget lagi. Banget. Tapi ya ini pengalaman yang bagus sih kata kakak. Buat pesan-kesannya, pesan-kesannya mungkin ini bakal kakak sampein lebih ke teman-teman PSM ya. Ya, gak apa-apa. Buat teman-teman PSM nih, tetap semangat. Memang di sekolahnya tidak mudah, tapi ya harus kita jalanin karena kita yang memulai duluan. Jadi selesaikan apa yang kita mulai. Semangat gitu sih. Mungkin sekian pertanyaan yang menjawab kekepoanku ini ke Kak Fajar. Terima kasih ya Kak Fajar. Iya, sama-sama. Kapan-kapan next time kita podcast lagi sama Kak Fajar. Oke, let's go. Ya. Siap. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast Miss kali ini. See you next time. Goodbye. Bye.